Halo, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita sekolah minggu. Kita akan pujikan pujian bersama-sama dan kita akan memulai ibadah ini dengan pujian bersama dengan Lose Endang juga. Teman kalian bernama Mika dan teman satunya bernama Fani. Iya. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tuhan Yesus sudah memberi kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita bergembira bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita pujikan pujian Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang hebat, Bapa kami yang luar biasa. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntun kami, bimbing kami, kiranya firman ini bisa kami mengerti dan kami melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang janji Allah. Namun sebelumnya, adik-adik Lucy akan bertanya kepada adik-adik di rumah, masih ingat nggak kapan adik-adik dilahirkan? Di mana dilahirkan? Dan kapan ulang tahunnya? Dan mungkin adik-adik juga mempunyai cerita tersendiri bagaimana tentang masa kecil kalian di waktu kecil. Nah, adik-adik pasti ingat bukan? Dan juga pasti ceritanya lucu sekali. Nah, kalau tidak mengingat cerita adik-adik di rumah di masa kecil, boleh bertanya kepada orang tuanya ya. Adik-adik, sebagai orang tua yang menantikan kelahiran anaknya pasti sangat berbahagia sekali dan sangat berhati-hati dan sangat teliti sekali membuat nama dari anak-anak ketika kalian masih bayi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang janji Allah. Allah berjanji untuk mengutus juru selamat. Janji Allah mengutus sang bayi yang sangat istimewa. Kita juga nantinya mau belajar tentang nama-nama khusus yang diberikan kepada bayi tersebut. Nah, adik-adik, kita tahu ketika kita sekolah minggu, Lucy sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tentang manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka berada di Taman Eden, taman yang begitu indah, taman yang banyak menghasilkan. Mereka berada di sana. Tentu mereka, Adam dan Hawa, adalah berbahagia di taman yang indah tersebut. Dan Allah memberikan taman itu untuk dinikmati dan dirawat. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan kepada Allah, mereka menjadi orang-orang berdosa. Allah menghukum mereka, tetapi Allah mengasihi mereka juga, dan juga mengasihi adik-adik di rumah, orang tua kita, saudara-saudara kita, bibi kita, paman kita, bahkan tetangga-tetangga kita semuanya. Tuhan menjanjikan seseorang atau seorang juru selamat dari keturunan Nabi Abraham. Sebagaimana kita ketahui adik-adik, Nabi Abraham mempunyai anak yaitu yang bernama Ishak, dan Ishak juga mempunyai anak bernama Yakub. Nah, dari keturunan inilah adik-adik akan lahir seorang juru selamat. Nah, tapi jauh sebelumnya atau sekitar 800 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Allah sudah berbicara kepada umatnya melalui nabinya, seperti Nabi Yesaya,
dan juga Nabi Mika. Allah juga memberitahukan kepada Nabi Mika tempat dia, yaitu Sang Juru Selamat yang akan dilahirkan. Coba adik-adik ingat nggak di mana Sang Juru Selamat atau Tuhan Yesus dilahirkan? Masih ingat adik-adik? Tahun ini adik-adik kita akan segera merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Saat ini adalah saat yang indah. Kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus akan dilahirkan di salah satu kota, yaitu kota Bethlehem. Di mana adik-adik? Di kota Bethlehem, dan dibaringkan di palungan. Adik-adik memperhatikan setiap orang atau bapak dan ibu kita berdoa di rumah pasti berdoa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, artinya kita mempunyai juru selamat. Ketika kita berdoa kepada Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Kita tidak boleh berhubungan kepada Tuhan kalau tidak melalui Sang Juru Selamat. Karena itu Sang Juru Selamat itulah yang memberi perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, sekarang kita juga mempelajari tentang apa saja nama-nama khusus yang diberikan kepada Sang Juru Selamat. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab ini ya adik-adik, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5 yang bunyinya demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, dalam firman Tuhan ini yang Lose bacakan tadi, ya tertulis beberapa nama-nama khusus yang diberikan kepada Sang Juru Selamat. Yaitu tadi yang pertama adalah penasehat yang ajaib. Apa itu adik-adik penasehat yang ajaib? Yaitu adalah firman ini, Alkitab ini adalah di dalam semua Alkitab ini adalah petunjuk kepada kita manusia agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Yesus memberikan kepada kita firman-Nya, yaitu Alkitab ini ya adik-adik, supaya kita tahu bahwa Ia mengasihi kita. Ia pun memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui supaya kita diselamatkan dan supaya kita bisa hidup bagi Dia sebagai penasehat yang ajaib. Dan yang kedua adik-adik, ya saya juga menyebutkan bahwa Dia, yang dimaksud dengan Dia di situ adalah Sang Juru Selamat, adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu artinya adik-adik Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Nama atau sebutan itu mengingatkan kita akan kehebatannya sebagai raja, yaitu Dia adalah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dan juga untuk memberitahukan kepada kita bahwa anak yang dilahirkan itu tersebut adalah Allah itu sendiri ya adik-adik. Nah, nama yang berikutnya adalah yang diberikan Nabi Yesaya kepada Sang Juru Selamat tersebut adalah Bapa yang kekal. Artinya Bapa yang kekal itu apa adik-adik? Bapa yang selama-lamanya, tidak berkesudahan, itu artinya adik-adik Bapa yang kekal itu ya. Dan nama yang terakhir adalah adik-adik
Raja Damai. Nah, adik-adik pernah nggak mengalami di rumah ada kekhawatiran, pernah menangis? Nah, ketika kita memiliki pergumulan, kita boleh berdoa kepada Tuhan kita, Sang Raja Damai. Dan Lose percaya ketika berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, Sang Raja Damai, Tuhan akan memberikan kedamaian bagi kita. Nah, kita ulangi adik-adik, apa saja tadi nama-nama khusus yang diberikan kepada Sang Juru Selamat tersebut adalah Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Ingat ya adik-adik, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Bapa kita di rumah sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Apalagi Bapak kita yang ada di surga, pasti tentunya sangat jauh mengasihi kita, jauh mencintai kita. Nah, adik-adik semangat terus, kuat dan sehat ya. Dan kiranya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akhiri ibadah ini, firman Tuhan ini, kita mempunyai ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 yang bunyinya demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Lose ulangi lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini sangat menguatkan kita ya adik-adik. Sekian dulu firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang hebat, terima kasih Tuhan, firman Tuhan ini awal, pertengahan, akhir, kami percaya Tuhan yang menyertai. Biarlah firman ini Tuhan hidup di dalam adik-adik yang ada di rumah dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekian video kita hari ini adik-adik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.